Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk bersila di tempat tidurnya. Dia menyebarkan akal ilahi dan meninggalkan jejaknya di sekitar kamarnya untuk mendeteksi siapapun yang mencoba menyelidiki dengan akal ilahi mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan manik misterius itu dan mulai berpikir. Sekitar 3 hari yang lalu, semua gambar awan pada manik tersebut menghilang dan digantikan oleh gambar daun. Sehubungan dengan hal tersebut, Si Tunan mengatakan bahwa manik penentang surga memiliki unsur air yang cukup dan kini membutuhkan unsur kayu. Karena itu, dia telah mendesak Wang Lin beberapa kali untuk meninggalkan sekte Hang Yue untuk mendapatkan material dengan elemen kayu dan dengan cepat mengisi manik yang menantang surga dengannya. Wang Lin telah memahami kekuatannya saat ini. Dia saat ini berada di lapisan ke-14 kondensasi Qi. Namun, dia penasaran bagaimana dia tidak memerlukan nyanyian apapun dan hanya berkembang sejauh ini melalui kultivasi. Dia curiga itu ada hubungannya dengan Si Tunan. Sambil memegang manik itu, dia memasuki ruang mimpi. Tepat ketika dia hendak masuk, dia segera menyingkirkan manik itu. Saat dia memasuki ruang mimpi, Si Tunan berkata dengan perasaan tidak puas, "Mengapa kamu tidak membunuh orang-orang di kompetisi tadi? Jika itu aku akan membunuh semua pejantan dan menyedot semua betina hingga kering, lalu menggunakan kelabang itu untuk membuat anggur. Ini akan sangat bergizi. Tapi satu hal yang kamu lakukan yang sesuai dengan seleraku adalah membunuh Sun Dazu itu. Tidak buruk, sama seperti saya di masa muda saya. Wang Lin, kamu harus ingat bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Yang kuat memakan yang lemah. Jika kamu terus berpikir naif, aku khawatir kamu tidak akan hidup lama." Wang Lin merenung dalam waktu lama. "Senior, apakah langkah selanjutnya adalah mempersiapkan foundation building?" Junior tidak tahu nyanyian apapun untuk memasuki gedung yayasan. Si Tunan mendengus dan berkata, "Saya tahu nyanyiannya, tetapi memasuki tahap foundation building adalah langkah sebenarnya menuju dunia kultivasi dan sangat sulit. Anda harus mencari tempat terpencil untuk mengikuti pelatihan tertutup guna membantu meningkatkan peluang Anda untuk menerobos. Selain itu, mata air spiritual dan air salju Anda tidak akan cukup lagi. Saat Anda memasuki gedung fondasi, Anda membutuhkan banyak energi spiritual, jadi sebaiknya Anda menyiapkan embun spiritual." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Embunnya mudah didapat. Itu hanya membutuhkan banyak waktu." Si Tunan menghela nafas dan berkata, "Tahap gerakan roh, yang juga merupakan tahap kondensasi Qi, adalah menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan tubuh. Ini semua telah menjadi landasan bagi tahap foundation building. Saat ini Anda sudah bisa mencoba masuk ke tahap foundation building, namun saya sarankan Anda menunggu hingga mencapai lapisan ke-15. Bakat Anda tidak begitu bagus, dan meskipun saya telah menggunakan esensi saya sendiri untuk membantu Anda dalam beberapa dekade terakhir, memasuki tahap foundation building adalah tindakan yang menantang surga. Jika aku masih memiliki tubuhku, aku hanya bisa membantumu melewatinya, tapi aku tidak bisa berbuat banyak sekarang. Selain itu, cara menyerangmu terlalu sederhana. Hanya satu teknik saja tidak akan berhasil. Namun sayangnya, semua teknik yang saya miliki mengharuskan Anda setidaknya berada pada tahap foundation building untuk dapat menggunakannya. Anda harus segera mencapai tahap foundation building sehingga saya dapat memberikan metode Underworld Ascension kepada Anda." Wang Lin tertegun dan berkata, "Metode kenaikan dunia bawah." Si Tunan dengan bangga berkata, "Benar. Hehe, bahkan di rumah saya, negara peringkat 6, metode ini masih berkualitas tinggi. Sayangnya, hal ini membutuhkan tempat dengan banyak elemen yin, atau budidaya akan terlalu lambat, namun energi spiritual dingin yang dihasilkannya sangatlah kuat. Setelah Anda mencapai puncak metode ini, Anda bahkan dapat bertarung melawan ahli dari negara peringkat 7. Ini sudah diselesaikan. Besok, kamu bisa pergi ke perpustakaan tulisan suci sekte kecil ini dan melihat apa yang mereka miliki, tapi, begitu kamu mencapai foundation building, kamu harus berlatih metode Underworld Ascension." Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk.
Juga, Wang Lin, sebaiknya kamu tidak memasukkan manik-manik yang menentang surga ke dalam tas peganganmu. Letakkan sedekat mungkin dengan dadamu, agar aku tetap bisa berkomunikasi denganmu saat kamu tidak berada di ruang mimpi, dan kamu bisa memasuki ruang mimpi melalui aku. Waktu perlahan berlalu ketika si Tunan berbicara. Setelah 2 hari berada di ruang mimpi, Wang Lin terbangun. Dia duduk bersila dan meletakkan manik itu di dekat dada, lalu meminum cairan spiritual dan berkultivasi sepanjang malam dalam diam. Keesokan paginya, Wang Lin membuka pintu. Tubuhnya melayang ke udara saat dia bergerak menuju aula utama. Saat dia tiba di aula utama, Huang Long berjalan keluar dan tersenyum ramah ketika dia melihat Wang Lin. Senyuman di wajahnya jauh lebih hangat dibandingkan kemarin. Dia berkata, "Wang Lin, ikut aku." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke udara. Wang Lin dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, mereka sampai di subpuncak Gunung Hang Yue, Puncak Pinus. Ketika mereka melewati area tempat diadakannya kompetisi kemarin, Huang Long tidak berhenti, melainkan terbang melewatinya dan masuk lebih dalam ke Puncak Pinus, hingga dia berhenti di depan beberapa batu aneh dan berkata, "Wang Lin, ini adalah tempat terlarang di Sekte Hang Yue. Disinilah para tetua sejati formasi inti dan tetua pembangun yayasan berkultivasi, jadi jangan sembarangan menyebarkan akal ilahi Anda, atau Anda mungkin menyinggung perasaan mereka." Wang Lin langsung setuju. Huang Long menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan sepotong batu giok ungu dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, mengusap tangannya ke udara, dan berbisik, "Buka." Potongan batu giok dengan cepat mulai bersinar dan sebuah lingkaran mulai melebar darinya, membentuk lorong melingkar yang cukup lebar untuk dilewati satu orang. Huang Long tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan masuk. Wang Lin sedikit ragu dan mengikutinya masuk. Saat dia masuk, matanya kabur. Saat matanya cerah, dia melihat beberapa bangunan tua dan tinggi. Bangunan-bangunan itu mengeluarkan aura yang sangat berat, membuatnya merasa tidak bisa bernapas di sini. Sementara itu, 7 hingga 8 indera ketuhanan yang kuat keluar dan memindainya. Kemudian, sebuah suara pelan dan kuno keluar. "Jadi kamu adalah Wang Lin." "Tidak buruk." Wang Lin menjadi waspada dan dengan hormat berkata, murid Wang Lin menyapa yang lebih tua. Dan pada saat yang sama, suara si Tunan bergema di pemikiran, tempat ini membuatnya tampak lebih seperti sekte kecil yang seharusnya. 2 formasi inti dan 10 penggarap yayasan bangunan, lumayan. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah dan menggeram, "Apa, tetua? Ini adalah leluhur." Wang Lin tercengang. Suara itu terdengar lagi. "Tidak apa-apa, adat istiadat sekte tidak berguna di sini. Wang Lin, kali ini, Anda telah melakukan perbuatan besar untuk sekte ini, sehingga Anda dapat memilih teknik apapun yang Anda suka di perpustakaan tulisan suci ini. Perpustakaan tulisan suci ini tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di halaman. Di dalam teknik sebenarnya dari Sekte Hang Yue disimpan. Ada lebih dari 10.000 teknik di dalam perpustakaan ini. Jika Anda mengambil perpustakaan ini dan membandingkannya dengan semua sekte lain di negara Zhao, tidak ada sekte lain dengan koleksi lebih banyak. Anda tidak boleh terlalu serakah dan harus memilih yang tepat. Huang Long, kamu bisa membawanya ke sana sekarang." Dalam benak Wang Lin, si Tunan dengan nada mencemooh berkata, "Formasi inti bel ketika saya masih muda, semua panggilan formasi inti mencoba menjilat saya, dan beberapa panggilan formasi inti perempuan bahkan melepas celana mereka untuk mencoba tidur dengan saya." Ekspresi Wang Lin tetap normal, seolah dia tidak mendengar apapun yang baru saja dikatakan si Tunan. Huang Long dengan cepat dan penuh hormat merespons. Dia menarik Wang Lin ke salah satu bangunan. Bangunan ini memberikan suasana yang sangat kuno. Itu tampak seperti perpustakaan tua. Di luar gedung, Huang Long berhenti dan berbisik kepada Wang Lin, "Ini perpustakaan tulisan suci. Anda bisa masuk ke dalam. Di lantai pertama sebagian besar terdapat teknik untuk tahap kondensasi Qi. Anda bisa melihat-lihat di dalam sana, namun fokuskan perhatian Anda pada lantai 2, karena disitulah teknik tahapan pembuatan pondasi. Aku akan menunggumu di luar." Wang Lin sedikit gugup. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Gedung ini memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada banyak potongan batu giok hijau, mengambang di rak dan memancarkan cahaya hijau. Si Tunan mengejek, "Tidak perlu melihat.
Hal-hal apa saja yang ada di sana? Ini semua adalah teknik berkualitas rendah. Saat itu, saya bahkan tidak akan repot-repot melihatnya. Wang Lin tidak bergegas ke lantai 2 atau mendengarkan kata-kata si Tunan. Dia berjalan ke setiap batu giok dan memeriksa teknik apa yang ada di dalamnya. Tangannya juga membentuk segel untuk menguji tekniknya. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan melihatnya dari dekat. Teknik kualitas terbaik, naga api. Si Tunan segera berkata, teknik lembaran kualitas terbaik. Ini jelas merupakan teknik pengendalian kebakaran berkualitas rendah. Teknik api jiwaku adalah teknik kualitas terbaik. Wang Lin tercengang. Dia menempatkan dan mengambil yang lain. Teknik kualitas terbaik, Earth Escape. Sampah, benar-benar sampah. Dari tempat saya berasal, Anda bisa mendapatkannya dari mana saja dan mereka berani menyebut sebagai teknik kualitas terbaik. Pelarian 5 elemenku adalah teknik kualitas terbaik. Teknik kualitas terbaik, bila angin. Ini masih sampah. Aku kenal Howling Gale. Ini 100 kali lebih kuat. Formasi guntur 9 hari. Apa-apaan ini? Ini jelas hanya teknik petir yang buruk. Mengapa memahami nama yang terdengar kuat? Sampah. Transformasi abadi. Ini menarik, tapi tetap saja sampah. Saya tahu transformasi abadi yang lebih besar. Ini 100 kali lebih kuat. Si Tunan menertawakan setiap teknik satu persatu, membuat Wang Lin semakin mengernyit. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan pergi ke lantai 2. Tidak banyak batu giok di lantai 2, hanya beberapa lusin batu giok yang melayang di udara. Si Tunan dengan malas berkata, semua ini berkualitas rendah. Tidak perlu melihatnya. Wang Lin dengan masam tersenyum dan berpikir, Anda adalah senior dari negara budidaya peringkat 6, tentu saja tidak ada satupun dari teknik ini yang cukup baik untuk Anda. Si Tunan mendesak, Wang Lin, kamu tidak perlu melihat ini. Segera temukan tempat untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup, dan, setelah Anda mencapai fondasi pembangunan, Anda dapat meninggalkan sekte kecil ini. Suasana antisipasi sebelumnya semuanya telah dihancurkan oleh si Tunan, jadi Wang Lin keluar dari perpustakaan kitab suci, mengerutkan kening. Ketika Huang Long melihat Wang Lin pergi, dia terkejut dan bertanya, kamu memilih secepat itu. Anda harus hati-hati memilih. Perpustakaan kitab suci ini berisi teknik terbaik di negara budidaya Zhao. Orang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Anda tidak boleh menyia-nyiakannya. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Ejekan si Tunan dan pujian orang tua menyebabkan konflik besar di hatinya. Dia berkata, murid telah memilih. Huang Long mengerutkan kening dan menanyakan teknik mana yang dia pilih ketika seluruh puncak pinus tiba-tiba mulai bergetar. Saya Punanzi dari Sekte Suandao. Junior dari Sekte Hang Yue, cepat keluar dan sapa aku. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah. Pada saat itu, lebih dari 10 orang melakukan penggalian keluar dari gedung-gedung di sekitarnya. Dua sosok di depan adalah yang paling mencolok. Salah satu dari keduanya berkulit merah dengan mata jernih dan tajam. Di sebelahnya ada seorang wanita tua. Wajahnya penuh kerutan dan sangat suram. Dia dengan dingin menatap Huang Long dan Wang Lin, lalu diam-diam melihat ke langit. Di belakang keduanya ada 10 orang tua, semuanya dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Si Tunan dengan serius berkata, Wang Lin, ada seorang penanam jiwa yang baru lahir di luar. Sekte Hang Yue sedang dalam masalah besar sekarang. Anda harus menemukan peluang dan melarikan diri. Denganku di sini, untuk sementara aku bisa membuatnya agar dia tidak bisa merasakanmu. Jika aku memiliki tubuhku, aku tidak akan takut pada jiwa yang baru lahir. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat tidak tenang. Orang tua berwajah merah itu dengan keras berkata, Senior Punnan, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Sekte Hang Yue saya. Tolong beritahu kami. Sesosok tubuh tinggi muncul di udara. Wajahnya sangat bermartabat dan berkata, dengan suara rendah, jika itu terjadi 500 tahun yang lalu, saya akan terintimidasi oleh formasi pertahanan Sekte Hang Yue, tetapi, jika dilihat sekarang, memang begitu. Setelah saya mematahkan formasi ini, saya akan berbicara dengan Anda, Junior. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah bukit kecil berwarna hitam muncul. Bukit kecil ini mulai bergerak dan menimbulkan angin, yang segera menimbulkan angin puting beliung raksasa. Kedua tangannya membentuk segel dan beberapa kata yang sangat rumit keluar dari mulutnya.
Bukit raksasa itu terhempas ke tanah. Layar cahaya muncul di antara puncak Pinus dan puncak Hang Yue. Layar cahaya membentuk mangkuk cekung dan memblokir pukulan untuk Sekte Hang Yue. Tidak kurang dari sekte besar dari 500 tahun lalu. Formasi defensif ini akan memiliki beberapa teknik canggih di belakangnya. Itu bisa menyebarkan kekuatan dampaknya ke sekitar, tapi aku harus melihat tanpa jiwa yang baru lahir untuk mempertahankannya berapa banyak seranganku yang bisa dilakukan. Pun Nanzi tersenyum dingin, tangannya dengan cepat bergerak dan membentuk tornado raksasa lagi dan menghantamnya lagi. Ekspresi pria berwajah merah itu menjadi pucat. Dia menyapu udara di depannya dan menciptakan keretakan. Dia dengan cepat masuk ke celah dan orang-orang di belakangnya mengikuti. Huang Long dengan cepat berbisik, "Wang Lin, ikuti baik-baik." Dengan itu, tubuhnya melesat seperti anak panah dan masuk ke dalam celah. Wang Lin mengambil langkah dan mengikuti di belakang mereka. Saat itu juga, angin puting beliung kembali menghantam. Raungan menggelegar muncul saat tornado menghantam layar cahaya. Lampu warna pelangi bersinar dari layar cahaya, yang nyaris tidak bisa bertahan. Wang Lin memasuki celah. Setelah dia keluar dari celah, dia muncul lagi di panggung di puncak Pinus. Saat ini, pria berwajah merah dan wanita tua itu duduk di atas salah satu dari 8 pilar batu giok putih. Tangan mereka membentuk banyak segel berbeda sambil melantunkan beberapa nyanyian rumit. Di 6 pilar batu giok putih lainnya terdapat 6 tetua bangunan pondasi lainnya. Wajah mereka masing-masing pahit dan gelisah. Wanita tua itu berkata, "Huang Long, cepat, kumpulkan semua murid batin di sini. Bencana terbesar yang akan dihadapi Sekte Hang Yue saya adalah ini." Dengan itu, dia memuntahkan seteguk energi inti ke dalam pilar putih. Tubuh Huang Long bergetar. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu menuju jembatan kembali ke puncak Hang Yue. Ia mampu menahan 2 serangan. Hancurkan aku pada serangan ketiga ini. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia memuntahkan energi jiwa baru lahir ke dalam bukit kecil dan bukit itu tumbuh 10 kali lipat ukurannya, menutupi langit di atas puncak Pinus. Dengan keras, salah satu pilar batu giok putih pecah dan bangunan pondasi yang lebih tua di atas pilar putih mengeluarkan darah dari lubangnya dan jatuh ke tanah. "Istirahatlah untukku." Merusak, merusak. Ekspresi Pun Nanzi menjadi serius. Tangannya saat tornado raksasa menghantam gunung. Semua orang di kota dan desa sekitar terlalu takut untuk keluar, jadi mereka bersembunyi di rumah masing-masing. Semakin banyak orang yang berani melihat keluar jendela mereka dan melihat sebuah gunung raksasa melayang di udara, terus-menerus terbanting ke bawah. Batu giok putih lainnya pecah dan seorang tetua foundation building lainnya terbatuk-batuk penuh darah dan terjatuh. Pun Nanzi mengeluarkan labu ungu. Tangannya membentuk segel dan dia mengucapkan beberapa nyanyian rumit. Labu itu bergetar dan keluar cairan merah. Saat cairan itu muncul, api itu menyala dan mengelilingi tornado. Merusak. Pun Nanzi meraung dan membanting tornado yang menyala itu ke bawah. Dengan ledakan tersebut, banyak retakan muncul di layar cahaya dan mulai menyebar. 2 batu giok putih pecah dan 2 tetua jatuh. Dari 8 pilar putih, hanya tersisa 4. Selain 2 tetua formasi inti, wajah kedua tetua foundation building benar-benar pucat dan tubuh mereka bergetar. Mereka jelas telah mencapai batasnya. Huang Long telah membawa semua murid batin ke sini. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Wang Hao juga ada di antara mereka. Wajahnya masih pucat, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia berjalan ke arahnya dan menatap tercengang ke langit, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Pun Nanzi gelap saat dia melayang di langit. Kekuatan formasi pertahanan ini melampaui ekspektasinya. Dia tahu bahwa formasi ini tidak sepenuhnya kuat. Jika ada seorang penggarap Nas Chen Sol yang mengendalikannya, itu akan jauh lebih kuat. Saat ini, formasi ini hanya bisa bertahan dan tidak melakukan apapun, tetapi, jika ada penggarap jiwa yang baru lahir di sini, kekuatannya akan sangat menakutkan. Ketika tetua berwajah merah menyaksikan junior foundation building-nya jatuh satu demi satu, hatinya berdarah. Dia berteriak, "Senior Pun Nanzi, Sekte Suandao Anda selalu memiliki hubungan baik dengan Sekte Hang Yue kami. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua?" Pun Nanzi mendengus dan berkata, "Liu Wenju,
kamu berubah dari seorang junior 500 tahun yang lalu menjadi anggota inti dari Sekte Hang Yue dan bahkan telah mencapai formasi inti. Sayang sekali jika formasi ini dihancurkan. Jika Anda membukanya sendiri, segalanya akan lebih mudah bagi Anda semua. Pakar formasi inti, Liu Wenju, ragu-ragu dan wanita tua itu tiba-tiba berteriak, dengan suara marah, "Senior Pun Nanzi, saya tidak bisa menurut." Pun Nanzi tertawa terbahak-bahak. Wajahnya tenggelam dan dia berteriak, "Bagus. Formasi pertahanan ini, hancurkan untukku." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tornado raksasa itu membubung tinggi di udara. Wajahnya memerah saat dia mengeluarkan lebih banyak energi jiwa baru lahir dan tornado semakin besar. Jatuh. Segel tangan Pun Nanzi berubah dan dia memberi isyarat agar tornado itu turun. Tornado raksasa itu mengeluarkan suara mendengung saat ia menekannya sedikit lagi. Dengan suara retakan pada layar cahaya bertambah dan pilar putih lainnya pecah saat tetua foundation building lainnya terjatuh. Tornado raksasa itu jatuh 1 inci lagi dan tetua foundation building yang terakhir terbatuk-batuk penuh darah dan terjatuh. Merusak. Dengan teriakan Pun Nanzi, tornado raksasa itu menekan dan tenggelam 3 inci. Puncak Pinus berguncang. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, seluruh gunung itu tenggelam puluhan meter ke dalam tanah. Jembatan batu yang terhubung dengan Sekte Hang Yue pecah menjadi 2 dan jatuh dari tebing. Sementara itu, formasi pertahanan Sekte Hang Yue akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping dan menghilang. 2 pilar batu giok putih terakhir pecah dan Liu Wenju serta wanita tua itu jatuh ke tanah dengan ekspresi pahit, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia perlahan melayang ke tanah dan tornado raksasa itu masih melayang di udara, melepaskan tekanan yang kuat. Setelah Pun Nanzi mendarat, dia berkata dengan ekspresi dingin, "Siapa Wang Lin di sini?" Wang Lin sudah mundur ke kerumunan murid batin. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal pertama yang akan dilakukan ahli jiwa baru lahir ini adalah mencarinya. Semua tatapan murid di sekitarnya tertuju padanya. Pun Nanzi mengamati kelompok itu dan pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia mengangkat alisnya dan mengira ini pasti Wang Lin. Sebelumnya, juniornya, Ouyang, telah menyebut Wang Lin berkali-kali dan mengatakan bahwa kerugian mereka sepenuhnya disebabkan oleh Wang Lin. Dia sangat ingin merekrut Wang Lin. Pun Nanzi selalu menginginkan tanah Sekte Hang Yue. Kali ini, dia berpikir bahwa, dengan Zhou Peng, mereka pasti akan menang dan akan mengambil alih tanah Sekte Hang Yue tanpa menggunakan kekerasan secara terbuka. Namun kemunculan Wang Lin ini mengganggu penundaan dan memaksanya untuk muncul dan mengambil paksa tanah tersebut. Sikap Pun Nanzi dingin ketika dia bertanya, "Kamu adalah Wang Lin?" Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memegang tangannya dan dengan hormat berkata, "Muridnya adalah Wang Lin," dan dia menyapa senior Pun Nanzi. Pun Nanzi menganggukkan kepalanya. Dia menoleh ke Liu Wenju dan wanita tua formasi inti dan berkata, "Nenek-nenek moyang jiwa yang baru lahir dari Sekte Hang Yue semuanya telah tewas dalam pertempuran di negara lain. Kalian tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjaga gunung Hang Yue ini. Daripada membiarkan sekte lain mencurinya, mengapa tidak memberikannya kepada Sekte Xuan Dao saya?" Liu Wenju menatap wanita tua itu dengan pahit dan berkata, "Senior, mohon mempertimbangkan hubungan baik antara kedua sekte dan bukan." Tanpa membiarkan Liu Wenju selesai berbicara, Pun Nanzi memotongnya dan dengan tidak sabar berkata, "Pergi. Selain manusia, tidak ada lagi yang bisa pergi. Jika kamu terus menggangguku, aku tidak keberatan memutar seluruh sekte." Wanita tua itu menjadi marah dan hendak menyerang ketika Liu Wenju menghentikan. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Junior patuh, tetapi Gunung Hang Yue ini telah menjadi sekte kami selama ribuan tahun dan Junior tidak berhak memberikannya. Junior hanya bisa setuju untuk meminjamkannya. Jika di masa depan," Pun Nanzi mencibir. Dia sekali lagi menyela dan berkata, "Meminjamkan? Tidak apa-apa, pinjamkan ke Sekte Xuan Dao saya selama 100.000 tahun." Semua murid dalam sangat marah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani menunjukkannya. Mereka semua merasa sangat tertekan dan diam. Beberapa murid mulai memikirkan diri mereka sendiri. Wajah Pun Nanzi menyapu area tersebut dan mendarat di Huanglong. Dia berkata, "Kamu, tinggalkan pedang bulan ungumu." Juniorku, Ouyang, memperhatikannya.
Huang Long menahan keluhan dan tangannya. Dia memandang ke arah Liu Wenju dan wanita tua itu. Ketika dia mengetahui bahwa mereka sedang menunggunya, dia menghela nafas, mengeluarkan pedangnya, dan melemparkannya ke tanah. Pun Nanzi meraih dengan tangannya dan pedang bulan ungu terbang ke tangannya. Saat pedang memasuki genggamannya, gas ungu keluar dari pedang dan membentuk naga raksasa. Naga itu mengaum ke arah Pun Nanzi dan menyerangnya. Pun Nanzi mencibir. Dia menjentikkan pedangnya dan berkata, "Hewan, tahan dirimu." Tubuh naga itu bergetar dan segera kehilangan keinginannya. Dengan enggan ia kembali menjadi pedang. Pedang itu berhenti bersinar. Liu Wenju dan wanita tua itu saling memandang dan menghela nafas. Dia berkata, "Baiklah, semua murid sekolah Hang Yue, dengarkan perintahku, ikuti aku turun gunung." Dengan itu, dia melihat sekeliling dan menghela napas lagi sebelum melayang ke udara. Pun Nanzi membuka matanya dan berkata, "Sekte Suandao saya akan merekrut lebih banyak murid. Jika ada yang ingin bergabung, mereka bisa tinggal di sini." Wajah 10 tetua Foundation Building semuanya berubah aneh. Selain 2 orang yang berada di samping wanita tua itu, 8 orang lainnya tidak mengikuti. Ekspresi Liu Wenju berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tetap diam. Dia menghela napas lagi, lalu menenangkan kepalanya dan berdiri di samping wanita tua menahan amarah di hatinya dan berteriak, "Setiap orang punya jalannya sendiri. Jika ada yang tidak mau mengikuti kami, saya tidak akan memaksamu." Di antara generasi Haung Long, semua tetua ragu-ragu dan, pada akhirnya, selain Huang Long, Dao Su, dan tetua memandang merah, tidak ada tetua lainnya yang bergerak. Hanya ketiganya yang bergerak dan berdiri di samping 2 tetua formasi inti. Di antara lusinan murid dalam, hanya sekitar 10 atau lebih yang terbang di sebelah tetua formasi inti. Wang Zuo ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tidak berani melihat ke arah Dao Su saat dia mengangkat kakinya dan berbaring. Pada akhirnya, dia tidak mengikuti. Wanita bernama Zhou ragu-ragu sejenak, tetapi tidak mengikuti. Adapun wanita bernama Su, dia melihat Wang Zuo tidak bergerak, jadi dia menarik kembali langkah yang dia ambil ke depan. Wang Hao sudah bisa berjalan. Dia tersenyum masam dan berkata kepada Wang Lin, "Saudara Taizu, saya tidak akan pergi kemanapun. Saya berencana untuk pulang dan membantu ayah saya. Jangan khawatir, Saudara Taizu, aku akan menjaga keluargamu." Wang Lin ragu-ragu. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan, jika dia bergabung dengan Sekte Suandao, akan ada terlalu banyak bahaya yang tidak pasti, jadi, setelah memikirkannya sebentar, dia mulai bergerak. Saat itu, mata Pun Nanzi berbinar saat dia menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba berkata, "Wang Lin, kamu tetap di sini." Wang Lin tertegun dan dengan penuh hormat berkata, "Senior Pun Nanzi, mengapa kamu ingin junior tetap tinggal?" Pun Nanzi mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika aku menyuruhmu tinggal, kamu tetap di sini." Ada apa dengan semua pertanyaan itu? Liu Wenju ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, "Senior Pun Nanzi, Wang Lin ini adalah murid kepala Sekte Hang Yue saya, jadi saya ingin meminta senior untuk tidak memastikannya dan membiarkan dia pergi bersama kami, mendengarkan beberapa hal tentang Wang Lin dan juga mengamatinya sebentar. Dia benar-benar tidak mau melepaskan murid Foundation Building masa depan ini." Pun Nanzi bercampur dan berkata kepada Wang Lin, "Sekte Hang Yue hanya ada dalam nama. Apakah Anda akan mengikuti mereka saat mereka berkeliling dunia? Jika Anda bergabung dengan Sekte Suandao saya, masa depan Anda akan lebih cerah. Anda memutuskan sendiri apa yang Anda inginkan. Anda tidak ingin rumor menyebar, bukan? Rumor mengatakan bahwa Sekte Suandao saya tidak hanya mencuri gunung, tetapi juga sumur para murid." Pun Nanzi yakin bahwa, kecuali Wang Lin ini terbelakang, dia tidak akan mengikuti Sekte Hang Yue. Wang Lin berpikir sedikit. Tanpa berkata apa-apa, dia mengatupkan tangannya, naik ke udara, dan berdiri di samping Huang Long. Mata Pun Nanzi berbinar. Bocah yang tidak tahu terima kasih. Dia berkata. Liu Wenju dan wanita tua itu menatap Wang Lin dengan penuh perhatian. Mereka menunggu lebih lama, tapi setelah melihat semua murid Sekte Hang Yue dengan kepala tertunduk, wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Dengan itu, dia terbang keluar angkasa. 10 orang lainnya mengikuti dengan ekspresi pahit.
Orang-orang dari Sekte Hang Yue mengikuti dua tetua formasi inti dan terbang menjauh dari Sekte Hang Yue seperti anjing tunawisma. Sepanjang jalan, tidak ada yang mengucapkan kata pun. Selain rasa marah, mereka juga diliputi rasa kehilangan. Setelah terbang cukup lama, hingga langit menjadi gelap, Liu Wenju dan wanita tua itu berdebat sebentar, lalu mendarat di sisi gunung. Wanita tua itu menghela nafas. Dia melihat orang-orang di sekitarnya. Selain dua tetua Foundation Building, semua orang berada pada tahap kondensasi Qi. Hanya ada 4 orang dari generasi Huanglong dan 12 orang dari generasi Wang Lin. Dia tersenyum pahit dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, kalian tidak boleh berkecil hati hanya karena Sekte Hang Yue telah menghadapi bencana ini. Banyak hal yang selalu berubah di dunia. Hari ini, dia mencuri gunung Hang Yue dari kami, tapi, begitu aku dan leluhur Liu mencapai Nas Chen So, kami akan dapat mengambilnya kembali. Di antara dua tetua Foundation Building adalah tetua Sangguan, yang mengamati Wang Lin di aula utama beberapa hari yang lalu. Dia terbatuk kering dan berkata, leluhur Wang benar. Semakin sengsara yang kita rasakan saat ini, maka semakin tinggi pula semangat juang kita. Kita harus mengukir penghinaan ini ke dalam hati kita. Jika kita berhasil di masa depan, kita harus merebut kembali gunung itu. Penatua Foundation Building lainnya memiliki wajah dan tubuh yang lebar. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran ketika dia melihat murid-murid yang tersisa dan berkata, ketika bencana datang, semua orang terbang ke arah yang berbeda. Pada akhirnya, hanya kalian yang bersedia mengikuti kami dari Sekte Hang Yue, dia menghela nafas. Di antara murid-murid dalam yang mengikuti, selain saudara Zhang dan Lu Song, Wang Lin tidak mengetahui nama satu pun di antara mereka, tetapi mereka tampak lebih akrab. Ada juga sedikit lemak, yaitu orang yang ditemuinya di luar kata pavilion. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan ekspresi serius, tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Hal terpenting saat ini adalah menemukan tempat untuk menampung sekte kami. Bertahun-tahun yang lalu, saya membangun rumah di gunung mirip ular yang berjarak ribuan kilometer dari sini. Untuk saat ini, ayo kita tinggal di sana. Wanita tua itu merenung sejenak. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus. Begitu kita mencapainya, kita harus mengikuti pelatihan tertutup dan mencapai Nas Chen Sol dalam 100 tahun. Tatapan Liu Wenju beralih. Dia berkata kepada dua tetua Foundation Building, Sang Guan dan Song Yu, kalian berdua berjaga sementara saya dan leluhur Wang memulihkan energi spiritual yang digunakan untuk mempertahankan formasi. Lalu, kami bisa membawa kalian semua untuk bergerak lebih cepat. Sang Guan dan Song Yu segera melakukan apa yang diperintahkan. Liu Wenju mengeluarkan beberapa potong batu giok hijau. Dia melemparkannya ke udara dan mereka mulai memancarkan lampu hijau. Tangannya membentuk beberapa segel dan batu giok hijau tiba-tiba bergetar dan menciptakan kubah lampu hijau yang menutupi segala sesuatu dalam radius 20 meter. Setelah itu, dia duduk bersila dan memegang batu roh di tangannya dan mulai menjaganya. Wanita tua itu melakukan hal yang sama dan mulai menjaga untuk memulihkan energi spiritualnya. Huanglong menyentuh tas pegangannya dan melihat ke arah Sekte Hang Yue dengan ekspresi yang kompleks. Daosu berdiri di sana dan berkata, Kepala Sekte, suatu saat kita akan merebut kembali gunung Hang Yue. Huanglong tersenyum pahit dan berkata, pedang bulan ungu diberikan kepada leluhur Liu ketika aku menjadi kepala sekte. Saya mengatakan kepadanya bahwa selama pedang itu masih ada, saya akan berada di sana, tetapi sekarang, sayang sekali. Tetua berpose merah bernama Ma dengan muram berkata, Kepala Sekte, Sekte Suan Dao memiliki seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Tidak melawannya adalah hal yang logis untuk dilakukan. Tidak perlu merasa menyesal dengan hal seperti ini. Dunia prospek selalu seperti ini. Dulu ketika Sekte Hang Yue masih kuat, kami melakukan hal yang sama. Huanglong diam-diam menghela nafas dan tidak mengucapkan kata pun. Wang Lin duduk bersila di sudut, memandangi gunung Hang Yue. Semua ini terjadi terlalu cepat dan dia masih dalam keadaan shock, tapi dia lebih memengaruhi orang tuanya. Setelah memikirkannya sejenak, dia masih belum bisa memikirkan kekhawatirannya. Dia takut murid-murid Sekte Suan Dao akan mencari orang tuanya untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia tidak ingin membunuh orang, jika mereka ingin menyakiti orang tuanya, dia tidak setuju membunuh mereka.
Si Tunan dengan bangga membual, ini cara yang benar, Wang Lin. Hehe, kamu seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Itu hanya membunuh orang, apa masalahnya? Saya punya 10.000 cara agar orang berharap mereka mati. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata kepada si Tunan, membunuh orang bukanlah solusi untuk masalah ini. Jika saya membunuh satu, akan ada yang lain, semua murid sekte Suandao. Si Tunan terus berusaha mendorongnya. Apa susahnya itu? Saya akan mengajari Anda sebuah teknik boneka. Kemudian, Anda dapat menangkap seseorang dan mengubahnya menjadi boneka setia. Bagaimana dengan itu? Dengan ini, Anda akan dapat hidup tanpa rasa khawatir. Saat si Tunan selesai berbicara, pemuda gemuk dari paviliun pedang mendatangi Wang Lin dan duduk di dekatnya. Dia tersenyum masam dan berkata, "Kepala kakak laki-laki, nama saya Huang Dasan. Di masa depan, tolong jaga junior di sini." Wang Lin melirik yang lain, tetapi, sebelum dia bisa menjawab, murid berpakaian hitam bernama Zhang datang dan berkata, "Huang Dasan, jika kamu punya waktu, kamu harus lebih banyak memohon daripada meminta seseorang untuk menjagamu." Huang Dasan tersenyum masam dan berkata, "Sekte ini telah hilang. Di antara murid-murid dalam yang tersisa, kakak senior Wang Lin adalah yang terkuat. Tidak peduli seberapa banyak aku bersumpah, aku tidak akan bisa mengalahkannya, jadi sebaiknya aku menjadi bawahannya." Saudara Zhang menoleh dan memandang Wang Lin. Dia ingat ketika dia membawa muridnya yang ketiga ke gunung untuk diuji bergabung dengan sekte tersebut. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Wang Lin, kemajuanmu benar-benar tidak terduga. Aku sangat mengagumkanmu." Wang Lin tersenyum masam, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia selalu sangat menghormati saudara Zhang. Saudara Zhang adalah salah satu dari sedikit murid dalam sekte yang tidak hanya tidak pernah menontonnya, tetapi bahkan menyemangatinya. Pada titik ini, Lu Song berjalan menuju ketiganya, mengerutkan kening, dan berkata, "Zhang Dekun, kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun dan kamu akhirnya mencapai lapisan ke-6. Apakah kamu masih ingat janji 10 tahun lalu?" Mata saudara Zhang berbinar. Dia menatap Lu Song dan berkata, "Tentu saja saya ingat." Lu Song menghela nafas. Dia duduk di sebelah Wang Lin, lalu menepuk bahu Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, sekte Heng Yue hanya ada dalam nama. Saya akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika Anda tetap tinggal di sekte Suandao, Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada datang ke sini bersama kami." Dengan itu, dia tersenyum pahit pada saudara Zhang dan berkata, "Zhang Dekun, sifat keras kepalamu masih sama seperti biasanya. Apa gunanya janji 10 tahun itu padahal sekte itu sudah tidak ada lagi?" Mendesah. Wang Lin memandang Lu Song. Dia menggerakkan bahunya untuk menjauh dari Lu Song dan berkata, "Bukankah kakak laki-laki Lu Song juga tidak tinggal di sekte Suandao?" Lu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan panggil aku kakak. Menurut aturan, aku seharusnya memanggilmu kakak. Hehe, jika saya tinggal di sana, saya tidak akan memiliki masa depan, karena saya telah menyinggung terlalu banyak orang di sekte Suandao." Zhang Dekun dengan dingin berkata, "Kamu tidak hanya menyinggung orang-orang dari sekte Suandao, kamu juga telah menyinggung banyak orang di sekte Heng Yue." Lu Song mengangkat kepalanya. Dia memandang Zhang Dekun dan menghela nafas. "Adik laki-laki Zhang, sebelum saya menjadi murid inti, saya adalah orang yang sangat dibenci, tapi itu dulu. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Saat itu, hanya ada satu slot untuk murid inti tahun itu, dan saya harus membantu. Saya menyampaikan permintaan maaf saya kepada Anda, saudara junior Zhang." Wajah Zhang Dekun tetap dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selama kompetisi untuk slot murid inti tahun itu, dia melawan salah satu kerabat Lu Song. Sebelum pertarungan, Lu Song muncul dan melukainya, menyebabkan dia kalah dalam pertarungan. Lu Song memberitahunya bahwa dia tidak yakin dia bisa menemukan Lu Song dalam 10 tahun untuk bertarung lagi. Lu Song dengan jujur berkata, "Saudara Zhang, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, namun, saat ini, sekte sedang dalam kesulitan, jadi kami para murid batin harus bersatu. Lupakan murid-murid di bawah lapisan kelima. Di antara kami berempat, Huang Dasan di lapisan kelima, Zhang Dekun di lapisan ke-6, dan saya di lapisan ke-8. Jadi, kamu berada di lapisan apa di Wang Lin?"
Wang Lin melihat semua orang sedang menatapnya. Dia merenung sedikit, lalu dengan jujur menjawab, kondensasi kilapisan ke-14. Saat kata-kata itu diucapkan, 3 orang di sebelahnya menghirup udara dingin. Mereka semua tahu Wang Lin kuat, tapi mereka tidak mengira dia sekuat ini. Mulut Lu Song mengering. Dia dengan masam tersenyum dan berkata, "Selamat, kakak laki-laki Wang. Anda akan segera mencapai tahap foundation building. Jika itu terjadi, aku harus memanggilmu lebih tua." Zheng Dekun menatap Wang Lin dengan dalam dan penuh perhatian sebelum menghela nafas, sementara mata Huang Dasan berbinar. Murid-murid dalam lainnya di sekitarnya dengan cermat mengamati keempatnya. Beberapa orang dengan telinga yang lebih tajam mendengar apa yang dikatakan Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih terhadapnya. Lu Song menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak senior Wang Lin, mulai sekarang, kami adalah murid terbaik di Sekte Hang Yue. Anda akan menjadi murid senior tertua, saya akan menjadi murid kedua, Zhang Dekun akan menjadi murid ketiga dan Huang Dasan akan menjadi murid keempat. Mulai sekarang kita harus berbagi pengalaman dan membentuk kelompok. Bagaimana menurutmu?" Wang Lin merenung sebentar. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Huang Dasan dengan cepat berkata, "Apa yang dikatakan kakak kedua itu benar. Memang seharusnya begitu." Zhang Dekun ragu-ragu sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Harus ada pemimpin di antara murid-murid batin. Ini akan membantu para tetua dan mengurangi kekhawatiran mereka." Ketika Wang Lin melihat 2 orang lainnya sudah setuju, dia mengangguk setuju. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini karena dia punya rencana lain. Tepat pada saat itu, Liu Wenju dan wanita tua itu membuka mata mereka. Bersambung.